Saya akan membacakan beberapa susunan pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, tadi kita sudah bersama-sama membaca surat Yasin, Tahlil dan Tahmid. Yang ketiga, pembacaan kalam ilahi. Yang keempat, pembacaan riwayat Nabi besar Muhammad SAW. Dan yang terakhir yaitu ceramah sekaligus ditutup dengan doa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته
لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم الروح والملائك حوله للدين والدنيا به البشرى. يوم يطيب على الزمان. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي بلغه الوسيلة، يا ربي خصه بالفضيلة. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارض عن الصحابة، يا ربي وارض عن السلالة. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارض عن المشايخ، يا ربي وارحم والدينا.
صل عليه وسلم يا ربي صل اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك.
من أنا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat kayaknya. Adik-adik yang semangat lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah gitu. Ulangi lagi, semangat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad awjada nuran bihi 'ammal huda. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك
على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ووالاه إلى يوم القيامة. أما بعد، Hadratul muhtaramin, para alim ulama yang sama-sama kita hormati, ibu-ibu, bapak-bapaknya gak ada, calon bapak-bapak, calon mantu, boleh bu, boleh daftar. Tadi sudah dikenalin kan? Ya, jadi kenalin. Ini ada yang sudah hafal 15 juz, ada yang 7 juz, ada yang 5 juz. Jadi rata-rata sudah hafal 15 juz. Alhamdulillah. Doain ibu-ibu, mudah-mudahan anak-anak santri yang menghafal Al-Quran diberikan kesehatan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik santri yang saya cintai, alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan berbagai macam nikmatnya kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita dengan rasa cinta kita kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita hadir di tempat yang sangat mulia ini untuk melaksanakan, menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, kenapa kita memperingati Maulid? Kenapa ibu kita memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kenapa adik-adik kita memperingati Maulid Nabi? Karena kita cinta Nabi kita, mengungkapkan rasa cinta kita, gembira kita, bahagia kita atas kelahiran Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gembira saja kita sudah mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita, Abu Lahab saja yang kafir, yang sudah dinas dalam Al-Quran bahwa dia masuk ke dalam neraka, tabbat yada abi lahabin wa tab. Tapi ketika dia dikasih tahu oleh pembantunya Thuwaibah akan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau gembira, senang dan memerdekakan budaknya. Maka setiap hari Senin Abu Lahab dikorting, diringankan siksaannya. Itu Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Lahab. Apalagi kita datang senang, gembira menyambut kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka insyaallah kita mendapatkan syafaat. InsyaAllah kita akan bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu dan adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus adalah untuk menyempurnakan akhlakul karimah. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq.
Dalam riwayat yang lain, liutammima salihal akhlak. Saya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik, yang mulia. Sayyidatina Aisyah pernah ditanya, bagaimana akhlak Rasulullah SAW? Maka Sayyidatina Aisyah menjawab, kana khuluquhul Qur'an. Rasulullah itu akhlaknya adalah Al-Quran. Al-Quran menyatakan bahwa Rasulullah SAW memiliki akhlak yang agung. Innaka la'ala khuluqin 'azim. Allahnya lemes banget. Jadi sama Hamdan kayaknya semangat ya. Sama saya kayaknya kurang semangat. Ya. Rasulullah SAW dijelaskan di dalam surat Al-Qalam, innaka la'ala khuluqin 'azim. Nah gitu dong. Biar saya nggak ngiri. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad berada di dalam akhlak yang agung. Akhlak Rasulullah SAW digambarkan di dalam surah Al-Mu'minun. Kata Sayyidatina Aisyah, bacalah surah Al-Mu'minun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Siapakah orang-orang yang beriman yang beruntung? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka yang khusyuk di dalam melaksanakan salat. Ibu-ibu sudah khusyuk salatnya? Belum? Khusyuknya kalau kehilangan kunci. Kunci saya di mana? Baru salatnya khusyuk. Ya nggak Bu? Ngaku? Jadi orang-orang yang salatnya khusyuk, bukan pura-pura khusyuk. Ada nggak yang pura-pura khusyuk? Mudah-mudahan ibu-ibu nggak pura-pura khusyuk. Begitu sholat di depan, shaf yang paling depan, sholatnya pura-pura khusyuk. Ya, mudah-mudahan nggak ada yang begitu, nggak ada yang pura-pura. Ya, hidup pura-pura itu nggak enak. Enak nggak Bu? Jangan ada di antara kita yang pura-pura, ya, pura-pura alim, pura-pura khusyuk, pura-pura apa lagi? Gak enak pura-pura. Hidup itu apa adanya. Yang baik pasti ketahuan, Mbak. Yang tidak baik pasti ketahuan tidak baik. Maka Maulid Nabi Muhammad SAW atau peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW kali ini, saya mengajak ibu-ibu untuk hidup bahagia dan hidup happy bersama Rasulullah SAW. Bagaimana hidup happy bersama Rasulullah? Kita terapkan 3 hal. Yang pertama, lapang dada. Yang pertama, lapang dada. Jangan sempit dada. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, adik-adik pasti sudah hafal. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ
الإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. Faman yuridillah, siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan petunjuk hatinya, ayyahdiyahu. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Maka dia akan diberikan hati yang lapang. Yang dikehendaki Allah, tapi kehendak Allah itu tidak ujuk-ujuk. Apa ujuk-ujuk? Tidak datang tiba-tiba, harus usaha. Ibu-ibu datang taklim, gimana cara melapangkan dada. Jangan cuman dilapangkan bajunya. Bukan. Jadi lapangnya baju belum tentu lapangnya dada. Lapangkan dada kita dengan kita menghilangkan segala penyakit yang dapat menyempitkan hati kita. Penyakit hasad, ya kan? Penyakit hiqd. Bawaannya kalau ketemu orang udah enek aja. Udah apa namanya? Itu hidupnya susah orang yang begitu mah, ya kan? Biar makannya daging juga tetap aja kayak rasa hidupnya gak happy, karena di dalam hatinya ada rasa al-hiqd, ada hasad. Maka berusaha lapangkan dada kita, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mau dicaci, mau dimaki, Rasulullah tetap aja membalas dengan balasan yang baik. Hari-hari ini kita diramaikan dengan satu fenomena, satu peristiwa di mana Nabi kita Nabi Muhammad SAW katanya kan, kita nggak tahu sendiri, taunya dari berita kan, ya, Presiden Prancis Emmanuel Macron, ya. Tapi sesungguhnya ibu-ibu, Nabi Muhammad mau diinjak, mau dicaci kayak apa, ya, emas tetap intan tetap intan. Mau dihina kayak apa, kalau orang mulia tetap mulia. Ya, cuman kita sebagai umatnya, sebagai pengikutnya, sebagai umat Nabi Muhammad SAW, memang sepatutnya kita membelanya dengan bagaimana cara kita membela Nabi Muhammad SAW. Tentu dengan cara-cara yang senantiasa berakhlakul karimah, berpegang kepada akhlakul karimah. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang kontradiksi, membela Nabi yang memiliki akhlakul karimah, tapi justru kita memiliki akhlak yang tidak mulia, memiliki hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam. Jangan sampai. Kita patut marah kalau Nabi kita dihina, tapi bagaimana marah kita jangan sampai akan menghancurkan Islam itu sendiri. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki akhlakul karimah. Akhlakul karimah Rasulullah seperti apa digambarkan tadi oleh Sayyidatina Aisyah. Al-Quran, kana khuluquhul Quran. Maka
kita berusaha agar hidup kita bahagia, kita dandanin hati kita, ibu-ibu. Memang dandanin hati, memperbaiki hati itu nggak gampang. Bagaimana hati kita supaya ikhlas? Nah, ikhlas itu pangkalnya lapang dada. Ikhlas, ya kan? Dikasih belanjaan dikit sama suami, ikhlas, ya bu. Dikasih banyak, alhamdulillah. Dikasih dikit, innalillah. Ikhlas. Insya Allah kalau ikhlas, ibu-ibu, bisa jadi Allah akan melipat gandakan. Melipat gandakan apa, ibu-ibu? Melipat gandakan pahala, bukan melipat gandakan duit. Kan ada juga itu orang-orang yang dengan berbagai macam cara agar cepat kaya, melipat gandakan duit. Kita melipat gandakan pahala aja deh, ya kan? Melipat gandakan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak, maka Allah limpahkan rezeki kepada kita, rezeki yang banyak dan berkah. Yang banyak dan berkah. Ada punya banyak rezeki tapi nggak berkah, ada nggak bu? Ada. Rezekinya melimpah tapi nggak berkah. Orang kadang-kadang salah menilai. Alhamdulillah, saya berkah, rezeki saya ada terus, datang terus, alhamdulillah. Jadi berkah itu ukurannya bukan rezeki yang melimpah. Bisa saja orang diantepin. Bahasanya Ibu Haja Betty diujung gitu ya. Diujung. Udah kasih aja duit yang banyak, ya, dilulu, bahasa Betawi lulu, ya, dilulu, dinyoh-nyoh, diujung, enak nggak, diujung, enak nggak? Nggak enak. Kalau kita dulu punya anak kecil, ya, tapi nggak pernah sih, Ruby nggak pernah. Mungkin kalau contoh ada anak kita yang naik manjat jambu gitu, kita kan susah udah bilangin setiap hari, tetap aja naik jambu. Udah siap, udah naik aja, naik. Jatuh rasain. Itu namanya istidraj, bahasa agama istidraj, ngantepin. Gak enak bu, gak enak. Orang-orang kafir itu dilulu oleh Allah. Oleh karena itu kita jangan tertipu dengan harta yang dimiliki oleh mereka. Ya kan? Harta banyak tapi nggak berkah. Kita maunya harta banyak berkah. Itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita agar kita tidak tertipu. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru. Taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Jangan kamu tertipu, la yaghurrannaka, tertipu dengan harta orang-orang kafir yang berhasil. Ada tetangga kita, tetangga saya nggak pernah ke masjid, sholat juga nggak mau, umpamanya begitu. Bisa juga kepada orang kafir, juga bisa kepada orang-orang yang durhaka. Dia hidupnya, ya kan, berfoya-foya, nggak pernah ke masjid. Islam sih iya, ngaku Islam KTP-nya, tapi dia sukses, hartanya terus, rumahnya di mana-mana, beli tanah di mana-mana, mobilnya banyak, ya kan? Jangan kita tertipu dengan begitu. Jadi harta yang melimpah tidak jaminan bahwa itu
keberkahan dari Allah. Begitu juga orang yang dikasih sehat, belum tentu itu berkah. Belum tentu berkah kan Bu? Fir'aun sehat gak? Fir'aun sehat, gak pernah sakit, ya, tapi gak berkah. Kadang-kadang ada orang sakit, dia menerima ujian dari Allah berupa sakit itu, dia senang menerima ujian dari Allah. Itulah auliyaullah, kekasih-kekasih Allah, menerima ujian diterimanya dengan penuh kesenangan, karena itu ujian. Kalau ibu-ibu pernah pacaran, ibu-ibu pernah pacaran ya? Biasanya untuk mengetahui pacarnya ini pacar saya setia atau tidak, biasanya pasti diuji. Ada nggak yang pernah diuji sama pacarnya? Nggak ada. Nggak ngaku di sini. Pacar saya atau calon istri saya ini sabar, memiliki kesabaran enggak? Maka saya uji, suruh nunggu dia 2 jam. Sabar enggak? Nah, kalau dia tahu bahwa itu ujian dari calon suaminya atau ujian dari kekasihnya, pasti dia senang. Sayangnya kadang-kadang dia nggak tahu bahwa itu ujian dari kekasihnya atau ujian dari sang kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang dikasih sakit, kalau tahu bahwa itu ujian dari Allah, maka dia senang menerima ujian itu, walaupun dia tetap ikhtiar berobat segala macam. Bukan berarti diuji sama Allah sakit lalu dia diem, ya udah menikmati sakitnya aja. Bukan begitu. Ya. Jadi orang-orang yang tahu bahwa itu ujian dari Allah, ujian dari sang kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia senang. Maka hidup ini ibu-ibu, sakit dan sehat itu sebenarnya sama. Senang dan susah itu sama, tergantung bagaimana hatinya menikmati kehidupan ini. Ada orang dikasih sakit, tetap aja senang, happy. Ada orang yang dikasih sakit, mengumpat-umpat gimana keadilan Allah. Allah gak adil sama saya. Orang yang saya rajin ibadah, sudah rajin ke musola, dikasih sakit, sementara tetangga saya gak rajin ke musola, sehat. Itu karena gak punya ilmu, sehingga dia protes kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal dia sesungguhnya diuji oleh Allah, dicinta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis, sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ayyun nasi asyaddu bala'an ya Rasulullah? Siapakah orang yang paling berat ujiannya ya Rasulullah? Jadi kita semuanya ini pasti diuji oleh Allah. Gak ada yang terlepas dari ujian Allah. Semuanya diuji. Ada yang ringan, ada yang kelasnya agak kelas menengah gitu ya. Ada yang kelas berat. Siapakah ujian yang kelas berat? Di dalam hadis dikatakan al-anbiya, orang yang sangat berat ujiannya adalah para nabi. Kita bisa lihat bagaimana Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh, ya kan? Nabi Yunus, Nabi Ayub, ya kan? Yang dikasih sakit. Kemudian Nabi Musa, semua nabi sampai kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kalau mau Nabi Muhammad itu pastinya gak usah berjibaku begitu, gak usah sakit-sakit, ditimpukin, udah mestinya batunya udah balik sendiri, mestinya begitu kalau Nabi kan mukjizat. Mestinya kenapa dilemparin Nabi, batunya nyampe kepada Nabi? Mestinya mukjizatnya itu dipakai sehingga batunya balik, gak kenai Nabi gitu. Betul gak? Tapi gak begitu.
itu adalah pelajaran bagi kita umat Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Rasulullah sabar menghadapi berbagai macam ujian. Nah, ibu-ibu, kembali kepada yang pertama, bagaimana kita hidup bahagia bersama Rasulullah SAW. Kita harus berusaha melapangkan dada kita, membersihkan dada kita dari segala macam penyakit, sehingga kita hidup bisa bahagia. Yang kedua apa ibu-ibu? Yang kedua wajah ceria. Wajah ceria, ya kan adik-adik? Harus biasa memiliki wajah ceria, senyum kalau ketemu sama orang lain, katanya senyum apa? Senyum, sapa, salam gitu ya. Mana yang duluan itu sebetulnya? Sapa salam atau salam sapa? Senyum, salam, sapa, sopan santun. Nah, itu. Senyum, salam, sapa, sopan santun. Jadi kita ketemu orang tuh jangan melipet wajah kita, membuang wajah kita. Wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kamu membuang muka ketemu sama tetangga. Oh itu mah pencuri, biar duitnya banyak, korupsi. Udah bawaannya sudah negatif thinking, sudah pikirannya nggak baik aja sama orang lain, sehingga ketemu membuang muka. Gimana membuang muka? Berpaling. Di dalam Al-Quran tadi, karena sombongnya dia, sehingga ketemu orang lain itu cemberut, wajahnya asem kurang garam. Ya, wala tusa'ir khaddaka lin-nas. Jadi biwajhin talqin. Jadi kalau antalqa akhaka biwajhin talqin. Kalau kita ketemu saudara-saudara kita, maka supaya kita memiliki sopan santun dengan melemparkan senyuman kita. Indah sekali kehidupan ibu-ibu kalau kita bisa begitu. Yang penting jangan senyum. Yang penting jangan senyum. Nggak ada apa-apa senyum. Ya, kalau masih pegang HP saya masih lumayan. Senyum. Sekarang kan begitu. Jalan pegang HP senyum. Tapi kalau nggak pegang HP, nah ini sudah mulai kapan ini? Perlu dibawa ke grogol sana. Ya. Jadi yang kedua adalah wajah ceria. Yang ketiga adalah ringan kaki, ringan tangan. Ibu-ibu mau ringan tangan? Katanya ringan tangan ada yang diartikan dengan tidak baik, suka main, suka mukul. Ya, bisa jadi ringan tangan dan ringan kaki karena dia rajin bantuin orang lain. Begitu ada kerjaan, udah dia nggak pernah diem, ya kan? Apa aja dikerjain sama dia, nggak pernah ngeluh. Orang lain diem, biarin aja. Dia nggak pernah ngeluh. Enak aja, gua banyak kerjaan, dia nyantai aja. Nggak pernah begitu. Nggak pernah begitu. Ibu-ibu begitu nggak? Ibu-ibu kerjain aja kerjaan, cuci piring segala macam. Ada yang nyantai, biarin aja, nggak gua pikirin. Pokoknya saya ingin kerja mendapatkan banyak pahala. Ada nggak yang begitu? Alhamdulillah. Jangan kemudian banyak kerjaan apa aja dikerjain, tapi gerutu, ya kan? Atau pamer, ntar bilangnya cerita, tadi gua kerjain semua tuh, kerjaan beres semua. Coba gak ada gua, agak beres tuh kerjaan. Nah, yang begitu bahaya itu.
Ada aja yang nyeletuk. Lu baru kerja begitu aja udah pamer. Marah dia, marah. Karena diomongin yang gak enak. Dia udah kerja capek-capek diomongin gak enak. Nah, makanya rasain, jangan begitu, ya kan? Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan motivasi kepada kita, akhlak Rasulullah. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Mana Allahnya? Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Wa ahsin, dan berbuat baiklah kamu. Ini sebetulnya kunci kehidupan. Kenapa kita berbuat baik? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah berbuat baik kepada kita. Kita berbuat baik dengan pikiran kita, ya kan? Kita sumbangkan pikiran kita kepada orang lain. Kita urut rembuk, musyawarah. Kita membantu orang lain dengan harta kita, harta yang kita miliki. Harta yang kita miliki itu adalah pemberian Allah Subhanahu, kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya Allah enggak memberikan harta kepada kita, bisa enggak kita bantu orang lain dengan harta kita? Kagak bisa. Maka supaya kita lapang dada, ya, kita membantu orang lain, niatkan bahwa karena Allah membantu kita, karena Allah berbuat baik kepada kita. Jangan saya bantu dia, terkan lain hari bantu saya. Nah, pada giliran dia hajatan, dia nggak bantu sama dia. Gimana kira-kira? Ngomel, ya kan? Nyesel. Kalau gitu mah, kalau tahu gitu mah, gua nggak bantu. Giliran saya lagi butuh, dia nggak bantu. Nah, jadi niatkan bahwa kita berbuat baik. Kita rajin, ringankan langkah kita, ringankan tangan kita untuk kerja membantu orang lain, semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala berbuat baik kepada kita. Dengan begitu maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan kemudahan jalan kebaikan, datangnya dari mana saja. Bisa saja nggak dari orang itu, orang yang kita baikin, bisa saja dari orang lain. Kalau Allah sudah mau berbuat baik kepada kita, maka ada saja jalan. Ibu-ibu rahimakumullah dan adik-adik, tahu nggak bahwa Nabi Muhammad itu yatim? Betul nggak? Nabi Muhammad yatim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dalam keadaan yatim. Piatu juga ya. Piatu. Itu sebetulnya yatim dan piatu itu adalah atas skenario Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah menskenariokan bahwa Rasulullah itu dilahirkan dalam keadaan yatim? Supaya tidak memberikan kesan bahwa Nabi Muhammad itu menjadi nabi karena babinya. Bukan karena nasabnya, bukan karena orang tuanya Nabi Muhammad menjadi nabi, menjadi pemimpin. Nah, adik-adik, Nabi Muhammad yang yatim aja menjadi pemimpin, menjadi orang besar, menjadi nabi. Maka bersyukurlah adik-adik kalau masih punya orang tua. Bersyukur, ya, masih ditungguin orang tua. Alhamdulillah bisa memberikan semangat, spirit. Dan banyak orang-orang yang prestasinya tinggi, karirnya berhasil, sukses, padahal dia adalah dari anak yatim. Kalau secara ini Bu Haji, kalau dulu kita itu
yang sangat mempengaruhi itu biasanya keprihatinan. Keprihatinan. Maka biasanya hidup di pesantren itu, pesantren yang salaf itu biasanya hidup prihatin, masak sendiri. Di sini masak sendiri. Anak-anak masak sendiri kadang-kadang ibu-ibu. Kalau minyak lagi nggak ini suruh masak sendiri. Kadang-kadang. Karena itu tradisi pesantren. Kalau saya dulu di Langitan, ya setiap hari masak, gantian gitu ya. Ya, pakai ketel. Sehingga bisa masak. Dan nyambel terong bisa. Itu makanan favorit, sambal terong. Ya. Adik-adik, jadi jangan berkecil hati. Ya. Banyak di antara kawan-kawan, teman-teman adik-adik yang yatim keadaannya susah, sementara adik-adik dalam keadaan yang baik, hanya bisa menjadikan pendorong supaya rajin belajar. Kalau rajin belajar pasti sukses. Ya, rajin belajar pasti sukses. Jadi sukses itu ukurannya bukan terus mendapatkan pekerjaan yang sukses, itu bisa sukses dunia, bisa juga sukses akhirat, bisa juga dua-duanya. Kita mudah-mudahan berdoa, mudah-mudahan anak-anak kita mereka semuanya sukses dunia akhirat. Supaya sukses dunia akhirat, maka kata anak-anak pesantren, tanamkan hatinya hati Mekah, katanya begitu. Hatinya hati Mekah, akalnya, otaknya otak Amerika. Amerika lagi rame. Ya. Artinya bahwa anak-anak kita tanamkan ilmu agama yang mantap sehingga memiliki akhlakul karimah. Juga menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi supaya tidak ketinggalan zaman, sehingga siap menghadapi masa depan. Dengan bekal itu, insya Allah pasti dia akan sukses. Suksesnya tidak hanya sukses dunia, tapi juga sukses akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu rahimakumullah, adik-adik yang saya cintai, itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang sangat berharga dan mulia ini dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Semoga kita bisa meneladani akhlak Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan dengan demikian kita mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Mari kita akhiri sama-sama dengan berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya dan juga anak-anak kita senantiasa diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan oleh Allah dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan, dan senantiasa diberikan petunjuk ke jalan yang diridhoinya, petunjuk agar kita semua dan anak-anak kita mengetahui bahwa yang benar itu benar, dan Allah berikan kekuatan kepada kita untuk mengamalkan kebenaran itu, dan berikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita mampu melihat kebatilan sebagai sebuah kebatilan yang hakiki. Kita mampu melihat bahwa yang buruk itu buruk, yang jelek itu jelek, dan kita mampu menghindari dan menjauhi keburukan dan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah itu, sehingga insyaallah mudah-mudahan kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mohon doanya ibu-ibu juga, mudah-mudahan anak-anak kita yang sedang belajar, walaupun belajarnya online daring, ya, belajarnya daring,
daripada nggak belajar gitu ya. Mudah-mudahan memberikan atau mendapatkan ilmu yang bermanfaat, khususnya belajar Al-Quran ya, khususnya lagi belajar di Bina Ummah ini, baik anak-anak yang yang kalong ya, pulang pergi, anak-anak maupun yang mungkin di sini, mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari segala macam penyakit ya, dalam keadaan sehat walafiat, sehingga mudah-mudahan mudah di dalam menghafal Al-Quran dan mudah-mudahan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para orang-orang tua kita mudah-mudahan diampuni segala kekhilafannya, dosa-dosanya, diterima segala amal baiknya, diterangkan, dilapangkan kuburnya, ditempatkan di ridha min riyadil jannah. Dan kepada kita semua dan saudara-saudara kita yang telah menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, termasuk di peringatan Maulid ini, mudah-mudahan diberikan pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di hadhihi niyyah wa li kulli salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Allah yaqdi lana hajatina wa yassiru lana umurana min umuri dunya wal akhirah, wa anna Allah yashfi mardana mardal muslimin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا من أمة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أحينا متمسكين بسنته وأمتنا اللهم على حبه وجماعته. اللهم اجعلنا من أمة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يسر لنا أمورنا من أمور الدنيا والآخرة بجاه حبيبك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اقضي لنا حوائجنا من حوائج الدنيا والآخرة بجاه حبيبك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اشفي مرضى إخواننا الذين مرضوا، اشفهم أنت الشافي وعافي أنت المعافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما بجاه حبيبك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا وأهلنا من أهل العلم وأهل الخير، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر وأهل الضياع. اللهم يسر لهم في حفظ كتابك القرآن، في حفظ كتابك والعمل بما فيه بجاه حبيبك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما. اللهم احشرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون،
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هدانا الله وإياكم أجمعين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.